D491. Veronica tidak tahu bahwa ramuan ini adalah rahasia negara. Keluarga Woody diam-diam mengambilnya dari negara. Hal ini pula yang memicu kejadian tadi. Tak hanya itu, Michelle dan kawan-kawan yang merupakan bawahan Jensen juga dipecat karena ramuan tersebut. Tuan Hilton dan mereka semua pun mengikuti Jensen pergi dari tempat itu. Mereka semua juga semakin hormat dengan Jensen. Mereka semakin menghargai Jensen bukan karena telah berhasil menemukan barang yang telah hilang itu, tetapi karena Jensen memiliki keterampilan medis, ilmu bela diri dan menguasai teknik metafisika yang sangat baik. Kelak Jensen pasti akan menjadi orang berpengaruh. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi menuju ibu kota. Di dalam mobil, Tuan Hilton berkata dengan tersenyum, "Saudara Jensen, terima kasih atas bantuannya tadi. Sebagai ungkapan terima kasih, ini ada cek untukmu." Jensen melihat sekilas cek yang bertuliskan nominal 100 juta yuan. Dia menggelengkan kepalanya, "Tuan Hilton, kita ini berteman baik, tidak enak kalau sampai harus berbicara tentang uang." "Kamu benar." Tuan Hilton dengan cepat menarik kembali cek itu, tetapi hatinya pun sangat senang. Jensen lebih mementingkan teman daripada uang. "Saudara Jensen, apa rencanamu di ibu kota ke depannya?" Tuan Hilton berniat membantu Jensen untuk mempererat hubungan persahabatan mereka berdua. "Kami sepertinya akan membuka klinik tidak lama lagi." Bagus juga buka klinik, masyarakat juga akan sangat terbantu dengan keterampilan medis saudara Jensen. "Apa saudara Jensen tertarik untuk berbisnis?" "Aku punya satu perusahaan produk teh herbal." Mendengar ini, Tuan Hilton segera menatap Kenzo. Dia bermaksud membantu Jensen dan mencari tahu terlebih dahulu apakah perusahaan mereka ada yang memproduksi teh herbal. Namun, perusahaan Tuan Hilton lebih banyak bergerak di bidang hiburan dan real estate, sedangkan untuk produk minuman pun sangat sedikit. "Saudara Jensen, kalau butuh pakaian, makanan, rumah atau mobil, jangan sungkan, bicarakan saja." Karena Tuan Hilton tidak bisa membantu bisnis teh herbal Jensen, dia mencari cara lain untuk membantu Jensen. "Aku sudah punya rumah, pakaian sudah cukup, kalau makan aku sih terserah, sepertinya semua sudah lengkap." "Apakah sudah punya mobil?" "Kalau mobil aku belum punya." Jensen sedikit bingung karena mobilnya sendiri masih ditinggal di kota Asmenia, sedangkan SIM-nya juga sudah dicabut dan dia belum mengikuti ujian SIM lagi. "Begini saja, anak perusahaan grup kami kebetulan menjadi distributor tunggal mobil Mercedes-Benz. Aku akan menyuruh mereka bekerja sama dengan perusahaan teh herbal kamu saja. Sekalian juga, kamu pergi beli beberapa mobil, bagaimana?" Tuan Hilton, di ibu kota ini tidak nyaman hanya mengandalkan transportasi umum, akan repot kalau harus bepergian, kalau sekeluarga pakai mobil tentu lebih nyaman. "Benar juga." Jensen teringat Elena yang bolak-balik rumah Miller dan rumah komunitas. Saat itu, mereka sering menggunakan transportasi umum dan membuang banyak waktu di jalan raya. Karena itu, dia merasa lebih baik membelikan mobil untuk Elena. Beberapa jam kemudian, semua orang akhirnya tiba di ibu kota dan orang yang menyambut pun telah menunggu mereka semua. "Tuan Hilton." Orang-orang berpakaian rapi ini menyapa Tuan Hilton. Mereka semua adalah pimpinan perusahaan yang dimiliki oleh Tuan Hilton. "Ini aku perkenalkan, Tuan Jensen. Kalian ingat, aku dan dia itu sama kedudukannya. Kalau perusahaan dia mau kerja sama dengan kalian, maka kalian harus selalu setuju tanpa syarat." Tuan Hilton menunjuk ke arah Jensen dan berpesan kepada orang-orang itu. "Baik, Tuan Hilton." Pimpinan perusahaan dengan cepat mengangguk dan menatap Jensen dengan terkejut. Mereka harus selalu setuju dengan permintaan Jensen. Dia berpikir Jensen pasti orang yang berpengaruh. Jensen tentu saja adalah orang yang berpengaruh karena Tuan Hilton yang berstatus Fajra Agung di ibu kota begitu hormat dengannya. "Oh ya, hubungi kantor pusat distributor Mercedes-Benz. Bilang ke mereka kalau ada orang yang mau bekerja sama. Ingat layani dengan ramah." Tuan Hilton sekali lagi memandang salah satu orang pimpinan dan berpesan serius, "Ingat, layani dengan ramah." "Baik, saya mengerti." Pimpinan itu tahu maksud Tuan Hilton. Jensen menyapa Tuan Hilton lalu pergi. Dia merasa serba salah karena perusahaan teh herbal miliknya sama sekali tidak punya keterkaitan langsung dengan bidang otomotif sehingga tidak mungkin bisa bekerja sama dengan mereka. Jensen tentu saja paham niat baik Tuan Hilton yang ingin mempererat hubungan persahabatan mereka berdua.
Karena itu, Jensen pun tak berkomentar banyak. Telepon berdering dan itu adalah panggilan dari Elena. Elena, kamu sudah pulang dari dinas? Jensen sangat senang. Jensen, apa kamu punya waktu? Aku akan segera ke sana. Di lain tempat pada saat ini Veronica dan yang lainnya baru saja kembali ke ibu kota melalui jalan tol. Mereka semua hanya tersisa 5 orang dan semuanya mengalami cedera. Robinson tampak murung karena anggota tim Serigala Neraka sudah gugur semua. Kalau saja Jensen tidak menolongnya, maka dia sendiri pun sudah mati. Robinson, apakah tempat kejadian tadi sudah dibersihkan? Veronica tiba-tiba bertanya. Tempat itu sudah dibersihkan. Oke, ingat, masalah ini tidak boleh disebarkan ke orang lain. Aku akan transfer uang kalian nanti ke rekeningmu. Mendengar ini, Robinson tersenyum masam. Dia satu-satunya orang yang tersisa di tim Serigala Neraka. Apa gunanya lagi nama tim ini? Aku tahu kamu akan pensiun, tapi keluarga rekan-rekanmu yang telah meninggal juga butuh uang ganti rugi. Veronica ternyata memiliki wibawa yang besar saat dirinya tidak marah-marah. Nona Veronica benar. Robinson mengangguk, tim Serigala Neraka telah melewati banyak rintangan. Tak disangka, sekarang tim ini sudah tidak ada lagi. Kalau bukan karena bantuan Jensen, aku tidak tahu bagaimana lagi. Veronica dapat memahami suasana hati Robinson. Faktanya, Veronica sendiri juga sangat terpukul hari ini. Aku awalnya berpikir dia hanya seorang dokter. Amanda juga menghela napas. Saat memikirkan kejadian tadi, Amanda semakin galau. Sebenarnya, Amanda tidak rela memanggil Jensen dengan panggilan bos, karena statusnya sebagai keturunan keluarga elit membuat kedudukannya dengan orang biasa tentu berbeda. Namun, hari ini Jensen telah memberinya sebuah pelajaran bahwa untuk bisa menjadi seorang bos harus disertai dengan kemampuan yang mumpuni. Lantas apakah Amanda telah bersedia sepenuh hati menjadi anak buah Jensen? Veronica juga sedang galau. Veronica tidak menyangka Jensen adalah orang yang sangat hebat. Dengan kondisi sekarang, kakaknya sepertinya sulit untuk menang. Namun, Veronica juga merasa lucu karena orang-orang keluarga Miller menganggap Jensen ini pecundang dan bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Dengan berbekal keterampilan medis, teknik metafisika, ilmu bela diri yang sangat mumpuni, orang seperti Jensen pasti akan sukses besar di ibu kota. Kelihatannya, Veronica yang memiliki status 4 wanita tercantik di ibu kota ini benar-benar menyukai Jensen. Elena dan 2 orang lainnya berdiri di depan plaza. Ketiga orang wanita muda ini berdiri dengan latar pemandangan gedung yang indah sehingga semakin menarik perhatian orang yang lalu lalang. Khususnya Elena, yang mengenakan rok motif bunga dengan kaki panjang yang putih dan indah, sungguh memesona. Di sebelahnya ada Naomi yang meskipun berparas cantik, tapi masih kalah dibandingkan Elena. Seorang wanita lagi berusia sekitar 30 tahun dan berparas biasa, tetapi penampilannya modis seperti anak orang kaya pada umumnya. Dia adalah Agnes, kakak sepupunya Elena di keluarga Miller. Elena, kamu jarang cepat pulang kerja, tapi malah buang waktu menunggu pecundang itu. Agnes yang memakai kacamata hitam besar, merasa sangat kesal. Sejak Elena berhasil membantu keluarga Miller bekerja sama dengan grup aliansi bintang, orang-orang keluarga Miller mulai bersikap baik kepada Elena dan pandangan mereka terhadapnya pun sudah berubah. Mendengar kabar Elena pulang dari perjalanan dinas, Agnes pun segera datang menyambut Elena dan ingin membangun hubungan baik dengannya. Aku dan Jensen sudah beberapa hari tidak bertemu, wajar bila aku ingin bertemu dengannya segera. Elena berkata pelan dan menahan emosinya. Elena akan balas bersikap baik terhadap orang yang bersikap baik dengannya, tetapi tidak bila berhadapan dengan orang yang keras dengan dirinya. Karena orang-orang keluarga Miller mulai bersikap baik kepada dirinya, maka dia pun sulit untuk marah atau emosi kepada mereka. Episode 492. Wajar jika kamu ingin bertemu dengannya, tetapi mengapa kamu tidak kasih tahu dia dulu? Dia sungguh tidak sopan karena membuatmu menunggunya. Naomi juga berkata dengan kesal, nanti kita masih harus pergi melihat mobil. Suami Agnes kebetulan menjadi kepala cabang dealer mobil itu. Aku dengar juga ada diskon untuk mobil Mercedes-Benz. Jalanan di ibu kota sangat macet, ada mobil pun merepotkan. Aku rasa lebih baik naik kereta bawah tanah saja. Elena menggelengkan kepalanya. Naik kereta bawah tanah malah lebih banyak orang.
Apalagi, Kak Elena begitu cantik, tentu akan menarik perhatian banyak orang. Selain itu, kamu selalu pulang ke rumah komunitas, perjalanan butuh waktu 30 menit, naik mobil sendiri lebih cepat sampai. Elena langsung mengangguk, beli mobil merek lokal saja sudah bagus, beli Mercedes-Benz terlalu mencolok. Kamu ini orang keluarga Miller, tidak boleh pakai mobil murahan. Apalagi, suaminya Kak Agnes juga manajer regional, beli mobil dengan dia bisa dapat diskon. Naomi berulang kali menasihati. Dia sebenarnya tahu karakter Elena yang keras. Sampai saat ini, Elena belum pernah meminta uang sepeser pun dengan keluarga Miller. Karena itu, Elena hanya sanggup membeli mobil Mercedes-Benz dengan harga terendah mengandalkan gajinya sekarang. Kebetulan pula, Jensen juga sudah datang. Kamu lihat suamimu ini, mobil pun tak sanggup beli. Kamu pasti menderita hidup bersamanya. Agnes menyindir Jensen yang datang naik mobil. Elena mengabaikan perkataan Agnes dan berjalan menyambut Jensen. Elena. Jensen merasa sangat senang setelah beberapa hari tidak bertemu dengan istrinya. Dia juga masih merasa bersalah karena emosi kepada Elena terakhir kali itu. Hah, kenapa mereka juga ada di sini? Setelah menyapa Elena, Jensen berubah jengkel karena melihat Naomi dan Agnes juga ada di sana. Kalau mereka berdua juga ikut, apa boleh buat? Elena meminta maaf kepada Jensen karena tahu Jensen tidak suka dengan orang keluarga Miller. Kamu akhirnya datang juga. Kami sudah tunggu kamu setengah jam di sini. Agnes juga datang menghampiri dan berkata, dasar tidak berguna. Apakah kamu sudah dapat pekerjaan? Saat Kak Elena pergi beberapa hari ini, kemana kamu mencari makan? Jangan-jangan, kamu minta uang dari gaji Kak Elena. Dasar. Kamu pengangguran. Setengah tahun lagi, kamu pasti bercerai dengan Kak Elena. Sambil menghela napas, Agnes melanjutkan, Jensen, sebenarnya tidak apa-apa kalau kamu tidak punya uang. Kami keluarga Miller bisa memberimu sedikit uang, tapi kamu jangan terlalu serakah. Kamu boleh ambil beberapa puluhan juta saja, setelah itu silakan bercerai dengan Kak Elena. Itu juga lebih baik untuk semua pihak. Jensen kesal dengan omongan Agnes yang tidak ada habisnya. Kak Agnes, kamu jangan ikut campur urusan aku dengan Jensen. Kamu pulang saja kalau masih mau ikut campur. Elena menegur Agnes. Kalau bukan karena Agnes bersikap ramah kepada dirinya, Elena sedari awal sudah akan mengusir Agnes. Oke, aku diam. Agnes tidak berani membuat Elena tersinggung, dia hanya tersenyum dan berkata, lagi pula, waktunya masih sisa setengah tahun saja. Bukan, sisa 3 bulan lagi. Kamu diam. Elena akhirnya hilang kesabaran. Agnes sontak tak berani bersuara lagi dan hanya berkata, ayo pergi beli baju. Meskipun tidak ikut menyindir Jensen, Naomi terus menatap Jensen dengan wajah arogan. Mereka masuk ke dalam mall dan berbelanja ke setiap toko. Jensen tidak mengeluh sama sekali karena ingin menebus kesalahannya yang telah emosi kepada Elena ketika itu. Lagi pula, Jensen selalu membantu memberikan pendapat saat Elena hendak mencoba baju baru. Di antara begitu banyak wanita cantik yang dikenali Jensen, Elena memang yang berparas paling cantik. Tubuh Elena tetap terlihat ideal meskipun bertambah gemuk. Dia adalah wanita impian semua pria. Dasar kamu ini. Naomi kesal melihat Jensen terus memandang Elena dan mengabaikan dirinya. Dia sengaja memilih beberapa pakaian seksi untuk diperlihatkan di depan Jensen. Naomi termasuk salah satu dari 4 wanita tercantik di ibu kota. Dia selalu percaya diri dengan penampilannya. Setiap kali dia berjalan di luar, ada banyak pria yang menatapnya. Jensen, bagaimana dengan baju ini? Panggil aku kakak ipar. Dasar kamu. Oke, kakak ipar, bagaimana dengan baju ini? Tidak ada yang spesial. Melihat Jensen berterus terang dengan penampilannya saat mencoba baju baru, Naomi benar-benar kesal. Apalagi, Jensen masih saja menatap Elena. Pria bodoh seperti Jensen tidak bisa menghargai kecantikan Naomi. Naomi kembali memilih rok selutut dan bertanya dengan manja, kakak ipar, bagaimana rok ini? Naomi sengaja menarik-narik ujung roknya. Lumayan. Jensen hanya melihat Naomi sekilas dan lanjut menatap Elena. Naomi tak bisa menahan lagi kekesalannya. Dia menatap Jensen dengan pandangan sinis karena Jensen sama sekali tidak menyukai Naomi. Mereka masing-masing mencoba pakaian dan setelah itu, membayar di kasir.
Jensen berniat membayarkan pakaian Elena sekaligus menyenangkan hatinya. Jensen, aku sudah gajian, tidak perlu kamu yang bayar. Elena menggelengkan kepalanya dan menolak dengan suara pelan, lagi pula, kamu baru memulai bisnismu sekarang. Kamu perlu keluar banyak biaya. Kamu tidak boleh terlalu boros. Tidak apa-apa, itu tidak seberapa. Aku tidak masalah. Jensen merasakan kehangatan Elena yang masih perhatian kepada dirinya. Awalnya, Jensen pikir Elena bersikeras ingin membayar sendiri pakaiannya karena masih marah dengan dirinya. Istri yang penuh perhatian seperti Elena tentu adalah istri yang patut disayang. Memang tidak seberapa, tapi kamu tetap bisa menabung. Sedikit demi sedikit. Lagi pula, aku menunggu kamu bisa membawaku pergi dari keluarga Miller 3 bulan kemudian. Elena membayar sendiri di kasir. Jensen tahu karakter Elena dan tidak menghentikannya. Perkataan Elena ini mengingatkan Jensen tentang perjanjian dengan keluarga Miller yang tersisa 3 bulan lagi. Jensen sangat beruntung telah berhasil memantapkan diri di ibu kota apalagi dia juga baru memulai bisnisnya. Setelah membantu Tuan Hilton mengatasi berbagai masalah, Jensen semakin paham dengan rumitnya kehidupan di ibu kota. 8 keluarga elit khususnya 4 keluarga elit teratas memiliki sejarah yang panjang. Selain itu, mereka juga punya banyak sekali master bela diri yang memegang kekuasaan penting. Karena itu, Jensen harus membangun hubungan baik dengan keluarga elit ini selangkah demi selangkah. Orang macam apa dia ini? Dia malah menyuruh istrinya bayar sendiri, sungguh memalukan. Agnes kembali dari luar toko. Dia baru saja membeli pakaian yang mahal, sedangkan pakaian yang dipilih Elena berharga standar, mereka berdua pun tidak berbelanja di toko yang sama. Jensen, kamu seharusnya juga mencari pekerjaan yang bagus. Kak Elena bisa membeli pakaiannya sendiri, tapi jangan sampai kamu juga memintanya membelikan pakaian untukmu. Naomi datang mengingatkan Jensen lagi seolah masih tidak puas dengan kejadian sebelumnya. Jensen malas menghiraukan mereka. Dia pergi dulu meninggalkan mereka. Di mana Jensen? Setelah Elena membayar di kasir, dia datang menghampiri mereka. Agnes mengeluh, Elena, kenapa dia menyuruhmu bayar sendiri? Dia sampai segitu miskinnya. Dia tidak miskin, dia sebenarnya punya banyak uang, aku hanya tidak ingin dia membuang-buang uang. Elena menggelengkan kepalanya. Kamu bohong. Agnes tidak mungkin percaya dengan perkataan Elena karena dia merasa Elena sedang membela Jensen. Naomi malah bertanya, Kak Elena, siapa yang membeli pakaian kakak ipar? Aku. Dia memang pria lemah. Penghinaan yang dilakukan Agnes dan Naomi terhadap Jensen semakin menjadi-jadi. Jensen malas menghiraukan mereka karena suasana hatinya sedang baik, apalagi Elena juga tidak marah dan selalu memberi perhatian kepada dirinya. Saat berjalan santai di dalam mall, dia tiba-tiba melihat sebuah piano yang ditaruh di lobi mall. Dia teringat dengan piano yang pernah dia jumpai di rumah Joshua. Karena sudah lama tak bermain piano, dia pun menghampiri piano itu. Bolehkah aku main piano ini? Jensen bertanya pada petugas mall. Boleh, silakan. Jensen langsung duduk dan mencoba mengingat kembali lagu kanon yang akan dimainkan. Daya ingat Jensen memang luar biasa. Dia pernah membaca buku musik piano di rumah Joshua sehingga dia sudah hafal nada lagu yang akan dimainkan. Episode 493. Lagu kanon pada awalnya memiliki arti, harmoni, di mana melodi sebuah jenis suara dapat dimainkan secara bersesuaian dengan jenis suara lainnya sampai mencapai akord dan irama terakhir dari sebuah lagu yang memberikan kesan sakral bagi pendengar lagu. Sebenarnya, ada banyak orang yang bisa memainkan lagu kanon. Namun, jarang yang bisa memainkannya dengan konsep artistik. Suara piano yang indah menggelegar dan menciptakan suasana romantis di lobi mall. Petugas mall terkejut, namun tak berani menghentikan Jensen. Dia malah ingin Jensen memainkan piano lebih lama lagi. Pasangan kekasih yang lalu lalang tertarik dengan alunan musik piano membuat semakin banyak orang yang datang mendekat. Indah sekali melodinya. Pria itu sangat tampan. Orang-orang merekam dengan ponsel mereka dan membagikan video ke Instagram masing-masing. Jensen benar-benar tenggelam dalam musik yang indah. Dia baru sadar dan terkejut sudah dikerumuni banyak orang setelah selesai bermain. Setelah itu, dia buru-buru meninggalkan lokasi. Tampan sekali.
Melihat Jensen masih sangat muda, beberapa wanita cantik ingin meminta nomor telepon dengan Jensen. Jensen, apa yang kamu lakukan di sini? Saat baru keluar dari kerumunan, Elena kebetulan datang dan melihat Jensen. Aku tidak melakukan apa-apa, tadi aku hanya berjalan-jalan santai. Jensen menjawab seadanya lalu menarik Elena pergi dari lokasi. Jensen juga tidak menyangka reaksi orang-orang begitu heboh saat melihat dia memainkan piano karena awalnya dia hanya iseng saja. Elena tidak bertanya lagi dan tersenyum sambil mengikuti Jensen pergi. Oh ya, aku nanti ingin pergi melihat mobil, kita akan beli mobil baru, menurutmu bagaimana? Tentu saja boleh. Jensen sudah lama terpikir untuk membeli mobil baru, namun, SIM aku sudah dicabut, sementara terpaksa kamu yang mengemudi. Kak Agnes bilang suaminya adalah manajer di dealer mobil Mercedes-Benz. Dia suruh aku pergi ke sana melihat mobil. Kebetulan aku ada sedikit tabungan, aku rasa kita beli mobil Mercedes-Benz yang murah saja. Kalau kita beli mobil Mercedes-Benz, menurutmu bagaimana? Elena menanyakan pendapat Jensen. Jensen tentu tidak akan menolak membeli mobil baru. Sebelumnya, Elena yang membayar sendiri pakaian baru. Sekarang, Jensen sendiri yang akan membelikan mobil baru untuk Elena. Setelah tahu lokasi dealer Mercedes-Benz tersebut, Jensen baru sadar ternyata itu adalah dealer milik perusahaan Tuan Hilton. Elena, kamu di sini rupanya, ayo pergi. Agnes membawa banyak sekali barang belanja dan bertanya, di mana Naomi? Dia pergi ke toilet. Dasar anak itu. Orang malas memang banyak buang air. Ayo pergi, kita ke tempat parkir dulu. Agnes tertawa lalu wajahnya berubah judes saat menatap Jensen. Jensen, mobilku hanya bisa membawa 2 orang, apa kamu akan pulang sendiri? Atau kamu naik kereta bawah tanah saja? Begini, aku ingin pergi ke sana dengan Jensen. Elena tampak kesal. Untuk apa kamu pergi ke sana dengan dia? Dia tidak punya uang, untuk apa dia ikut? Agnes sebenarnya ingin mengusir Jensen, tetapi Elena malah bersikeras ingin pergi bersama Jensen sehingga membuat Agnes semakin kesal dengan Jensen. Bagi Agnes, pria yang tidak sanggup membelikan baju baru untuk istrinya seperti Jensen, tidak pantas untuk pergi melihat mobil baru. Aku naik kereta bawah tanah saja. Jensen tidak ingin membuang waktu, dia langsung pergi ke sana setelah menyampaikan kepada mereka. Pria pecundang. Agnes terus menghina Jensen. Elena geram dan ingin berterus terang bahwa Jensen sebenarnya adalah orang kaya, tetapi dia tidak ingin merusak rencana Jensen dan membuat keluarga Miller lebih waspada sehingga tidak jadi mengatakannya. Saat ini, semua orang mengira Jensen adalah pecundang. Jika mereka tahu bahwa Jensen adalah bos dari PT Senlena, maka semuanya tentu akan bersikap beda terhadap Jensen. Mereka semua pasti akan menindas Jensen. Selain itu, PT Senlena juga tidak mungkin menang melawan keluarga Miller dan pasti akan ditekan terus hingga bangkrut. Kak Elena, Kak Agnes. Tiba-tiba, terdengar suara Naomi yang berlari dengan tergesa-gesa. Naomi, kenapa kamu berteriak-teriak? Kamu ini gadis yang anggun. Agnes menegurnya. Kalian tahu tidak? Tadi ada seorang pangeran bermain piano, dia memainkan lagu kanon. Indah sekali melodinya, aku paling suka pria yang multitalenta seperti dia itu. Dia juga sangat tampan. Naomi menari-nari dengan penuh semangat. Bukannya kamu tadi pergi ke toilet? Kamu kenapa bisa mendengarnya? Agnes bertanya dengan heran. Aku mendengarkannya di dalam toilet. Aku malah mengira itu hanya suara radio. Saat keluar dari toilet, aku baru tahu setelah ada orang mengirimkan aku videonya. Naomi mengeluarkan ponsel dengan hati gembira dan memutar video tadi. Pria dalam video itu membelakangi penonton dan memainkan piano dengan gaya elegan. Dia terlihat hanyut dalam alunan musik piano dan tenggelam dalam suasana artistik. Suara piano yang indah menambah daya tarik orang-orang. Wah, bagus juga. Agnes pun merasa tertarik, pria muda yang tampan ini lebih baik daripada kakak ipar kalian, apalagi dia bisa main piano. Dia tampan, kan? Naomi tampak senang, tapi juga sedikit, aduh, gara-gara tadi aku dandan, aku tidak sempat berjumpa dengan orang ini. Kalau tidak tadi aku sudah bisa berjumpa dengannya. Apa kamu ingin meminta nomor telepon darinya? Agnes bertanya dengan heran. Tentu saja, jarang sekali aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku pasti meminta nomornya.
Kamu mau, tapi belum tentu dia juga mau kasih kamu. Mereka sambil berjalan dan berbincang lalu pergi meninggalkan mall. Naomi masih tampak begitu bersemangat di perjalanan, belum tentu, aku ini salah satu dari 4 wanita tercantik di ibu kota. Kalau aku yang berinisiatif mengejarnya, dia pasti mau menerima cintaku. Hanya pangeran piano seperti dia yang cocok jadi pasanganku. Tak tahu malu? Agnes merasa geram, tapi tertawa saat melihat Elena tidak bersemangat. Elena, pria ini begitu tampan, juga pianis yang multitalenta, apa kamu tidak suka? Aku tidak merasakan apa-apa, kalaupun dia tampan, belum bisa dibandingkan dengan Jensen. Elena menggelengkan kepalanya. Puih, dia hanya seorang pecundang yang tidak sanggup membelikan baju baru untuk istrinya sendiri. Apa, pantas dibandingkan dengan pangeran piano itu? Betul, Kak Elena. Kamu tidak boleh membandingkan Jensen dengan pangeran berkuda putih milikku. Naomi dan Agnes membantah pernyataan Elena. Agnes tentu sangat memandang rendah Jensen. Namun, Naomi tidak memandang rendah Jensen. Dia sebenarnya tidak membenci Jensen, hanya saja Jensen pernah menamparnya 3 kali dan mengabaikan paras cantiknya sehingga dia merasa sebal dengan Jensen. Mereka bertiga naik mobil Ferrari dan pergi dari mall. Naomi kembali memutar video tadi di dalam mobil dan hampir mencium layar ponsel karena ketampanan pria itu. Elena merasa geli dan menghela napas. Naomi, kamu sudah menonton video itu 20 kali, apa kamu tidak bosan? Aku tidak bosan menontonnya, pianis yang penuh penghayatan seperti dia ini membuat aku tersentuh. Apalagi, dilihat dari belakang, dia tampak sangat kesepian. Sayang sekali, aku hanya bisa melihat punggungnya. Pasti ada orang yang merekam dia dari depan. Cepat atau lambat, aku pasti akan menemukan wajahnya. Sini aku lihat. Elena merasa Naomi serius dan mencoba melihat video itu. Mata Elena terbelalak. Semakin lihat, semakin dia kenal punggung pria itu, baju dan potongan tubuh pria ini mirip sekali dengan kakak iparmu. Hah? Naomi dan Agnes terkejut lalu berteriak dengan marah. Pangeran piano yang tampan seperti dia jangan kamu bandingkan dengan katak yang mirip suamimu. Benar sekali, kalaupun baju mereka sama, lantas apakah kakak ipar bisa memainkan piano? Mereka berdua saling bergiliran bertanya. Elena mencoba mengingat sejenak lalu menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya bermain piano. Dia harusnya tidak bisa bermain piano. Nah, itu dia. Kakak ipar hanya orang kampung, jangankan main piano, main kecapi saja dia tidak bisa. Naomi berkata dengan kesal sambil menonton video dengan penuh kekaguman. Elena diam-diam menggelengkan kepalanya, tapi masih merasa punggung pria itu sangat mirip dengan Jensen. Di tempat lain, Jensen naik kereta bawah tanah ke dealer Mercedes-Benz 4S. Dari kejauhan, showroom dealer itu terlihat sangat besar dan mewah. Jensen masih beranggapan teh herbal dan mobil Mercedes-Benz adalah 2 bidang usaha yang sangat berbeda sehingga kerja sama itu akan sulit tercapai. Episode 494. Tuan, mobil jenis apa yang kamu suka? Setelah memasuki toko 45, seorang wanita mengenakan kemeja, rok hitam, dan stoking hitam datang dengan cepat. Usianya sekitar 30 tahun, dengan tubuh yang sangat seksi, dewasa dan keibuan. Jensen terkejut, bahkan karyawan tokonya sangat seksi, tak heran mobil Mercedes-Benz sangat laku terjual. Aku ingin melihat mobil-mobil di sini, kata Jensen. Wanita itu sangat senang pada awalnya, tetapi setelah melihat Jensen, dia langsung menyipitkan matanya. Berpakaian sederhana dan sepatu biasa, sepertinya dia baru saja lulus kuliah, tidak mengenakan jam tangan, tangannya tidak membawa apa-apa. Pecundang miskin. Maaf, kami sedang makan siang, bagaimana kalau kamu kembali lagi saja nanti sore? Wanita itu hanya ingin mengusir Jensen sekarang agar tidak membuang-buang waktunya. Dia menyimpulkan kalau Jensen sepertinya datang dari daerah untuk bekerja di ibu kota. Sepertinya dia ingin melihat Mercedes-Benz. Dia bahkan mengambil beberapa foto mobil itu sehingga dia bisa berpura-pura memilikinya ketika mudik tahun baru tiba. Seorang pekerja paruh waktu yang merokok dengan rokok yang seharga 4 yuan, ingin membeli mobil untuk tahun baru. Sepertinya untuk membeli ban mobil Mercedes-Benz saja tidak mampu. Makan siang. Jensen kesal dan memperhatikan sekitar, dia melihat bahwa masih ada orang yang sedang melayani seorang pelanggan di dalam. Hanya saja orang-orang itu berpakaian seperti bos. Dia melihat dirinya lagi,
hanya mengenakan pakaian biasa, tidak heran karyawan toko itu memandangnya rendah. Terkadang, Jensen merasa apakah dia harus mengganti cara berpakaiannya. Tentu saja, ide ini dengan cepat ditahannya. Terserah apa itu pandangan orang lain, tidak perlu hidup demi pandangan orang lain. Pakaian apa yang ingin aku pakai adalah kebebasan diriku sendiri. Begini saja, biarkan aku berbicara dengan manajermu. Jensen berencana membicarakan tentang masalah kerjasama. Wanita itu memelototi Jensen dan semakin lama matanya semakin besar. Dia pikir dengan mencari Meneer dia bisa menjadi pelanggan besar. Dia berkata dengan pelan, "Tuan, harga mobil paling murah di toko kami lebih dari 300.000 yuan. Ini adalah mobil kelas C tingkat awal dan untuk versi kelas bawahnya lagi harus dipesan dari pabrik, jadi umumnya sulit untuk didapatkan. Apa kamu mengerti perkataanku?" Dia pikir 300.000 yuan cukup untuk menakuti Jensen. Oh begitu. Lalu mana manajermu? Jensen mengangguk, dia kira Mercedes-Benz sangat mahal. Ternyata untuk tingkat awalnya sudah bisa dibeli dengan harga 300.000 yuan. Wanita itu hampir menghentakkan kakinya dengan marah. Pasti pecundang yang miskin ini sengaja membuang-buang waktunya. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang gemuk dan botak lewat, dia bertanya, "Giselle, ada apa?" "Meneer Wilson." Wanita itu berkata, pelanggan ini bilang dia ingin bertemu denganmu." "Oh." Meneer Wilson datang dan melihat Jensen dari atas kepala hingga ke bawah. Tiba-tiba dia merasa sedikit familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Dia memandang karyawan toko itu dan berkata dengan pelan, "Sebelumnya, kantor pusat bilang ada seorang bos yang akan datang untuk membicarakan kontrak. Aku memintamu untuk berjaga-jaga di depan pintu." "Apa yang kamu bicarakan dengan orang ini?" Dia juga tidak memedulikan Jensen, sepertinya dia juga ikut mencari masalah dengannya. "Apakah kamu manajernya?" "Pas sekali, aku ingin menanyakan sesuatu tentang toko 4S, ini mengenai kerjasama." Melihat Meneer itu datang, dia langsung berbicara ke intinya. "Kerjasama?" Meneer Wilson kaget dan kembali melihat Jensen. Dia benar-benar lega, "Aku tidak tahu kerjasama apa yang kamu bicarakan?" Dia hampir mengira Jensen adalah mitra kerjasamanya. Kantor pusat memberinya perintah untuk menemui seorang mitra untuk bekerja sama, harus diperlakukan dengan hormat, jika tidak dia harus mengundurkan dirinya. Tetapi kantor pusat tidak mengatakan kapan mitranya akan datang dan hanya menyuruhnya menunggu. Tapi Meneer Wilson tahu, jika kantor pusat menyuruhnya melayaninya dengan sopan, mitra ini pasti punya jabatan yang besar. Dia kembali melihat pemuda yang ada di depannya, tampaknya dia hanya seorang pekerja paruh waktu. Pasti mitra kerja sama itu tidak ada hubungannya dengannya. "Jangan sembarangan bicara." Wanita itu tahu Jensen pasti tidak sengaja mendengar masalah kerja sama itu, jadi dia berpura-pura menjadi bos. Mata mereka sungguh sudah dibutakan. "Masalah kerja sama?" Jensen tidak tahu apa yang mereka pikirkan dan berkata, "Teh herbal. PFFT." Meneer Wilson dan wanita itu hampir menyemburnya. "Kamu punya toko teh herbal?" Meneer Wilson tertawa dan menunjuk ke mobil Mercedes-Benz yang mewah itu, "Adik, ini adalah toko mobil Mercedes-Benz, kami menjual mobil, mengerti? Kamu pikir dengan teh herbal kamu bisa bekerja sama dengan kami? Kenapa kamu tidak bilang saja kamu menjual daging babi?" Karyawan toko itu juga tertawa sampai gemetar. Jensen tiba-tiba mengerutkan alisnya. Kenapa Tuan Hilton tidak mengatakannya dengan jelas? Saat beberapa orang itu berbicara, masuklah 3 sosok orang dan diantaranya ada 2 wanita cantik yang langsung menarik perhatian banyak orang. "Istriku." Meneer Wilson matanya berbinar dan mengabaikan Jensen dan buru-buru berjalan menghampiri mereka. 3 orang yang masuk adalah Elena dan yang lainnya. Agnes berjalan dengan tenang dan cepat, lalu memeluk Meneer Wilson, dan memperkenalkannya kepada Elena, "Ini suamiku Wilson. Kakak ipar." Elena dan Naomi menyapa. "Suamiku ini manajer umum di perusahaan mobil Mercedes-Benz, kekuasaannya besar di perusahaan. Siapa saja di antara kalian bisa membeli mobil dengan diskon 60%, kata Agnes dengan bangga." Wajah Meneer Wilson langsung menjadi muram, diskon 60% dia bisa rugi banyak. Tapi mereka adalah orang dari keluarga Miller. Dia tidak bisa kehilangan mukanya dan harus mengangguk sambil tersenyum. "Elena,
Kamu belum punya mobil kan? Coba lihatlah siapa tahu ada yang cocok untukmu, kata Agnes dengan bangga seolah-olah dialah yang membuka toko ini. Elena tidak punya wawasan mengenai mobilnya, hanya bisa memilih dengan matanya saja, dia melirik ke kiri dan ke kanan. Matanya memandang Mercedes-Benz CL ini adalah mobil SUV sangat keren, tapi Elena sangat menyukai mobil ini. Itu bagus. Menir Wilson menatap mata Elena dan merasa sedih lagi. Mobil itu dijual dengan harga lebih dari 1 juta yuan. Jika itu didiskon 60%, dia akan rugi lebih banyak. Kak Elena, kamu sungguh memiliki selera yang bagus, kamu akan bisa mengendarai mobil yang begitu keren. Naomi menghela napas kagum, lalu matanya memperhatikan sekeliling. Tiba-tiba dia berseru, Jensen juga ada di sini. Mereka segera melihat Jensen, Elena dengan senang hati berlari menghampirinya. Ah, dia adalah Jensen. Pantas saja aku merasa familiar. Menir Wilson juga berjalan mendekatinya dan berseru, jadi dia ini adalah pengecut yang telah menyerang keluarga Miller itu? Aku pikir dia siapa? Dia bahkan makin meremehkan Jensen. Terlepas dari rumor itu, Jensen berani melihat mobil Mercedes-Benz meskipun dia hanya bekerja paruh waktu seperti ini. Ditambah lagi dia menipunya dengan mengatakan kerjasama teh herbal. Sungguh benar-benar gila. Dia menatap Elena dan menghela napas, Elena sangat cantik, kenapa bisa suka dengan pecundang ini? Dia merasa bingung, ada banyak tuan muda di ibu kota, Elena sangat cantik tapi kenapa bisa berpikiran sempit, kecuali dia sudah gila. Kakak ipar, bicaramu sangat tidak sopan, kata Elena dengan wajah kesal. Oke, aku salah, aku minta maaf. Kata Menir Wilson, dia bukan pecundang, tapi orang gila. Kamu. Elena menjadi marah. Elena, kenapa kamu marah? Suamiku benar. Kamu lihat, Jensen adalah menantu keluarga Miller. Tetapi suamiku adalah menir regional Mercedes-Benz. Kamu bisa membeli mobil ini dengan diskon. Apa Jensen bisa melakukan hal yang sama? Agnes memandang Jensen dan berkata, bolehkah aku bertanya padamu? Kamu juga laki-laki, tidakkah kamu merasa rendah diri? Ketika dia berbicara tentang suaminya, dia menampilkan wajah sangat bangga. Tapi saat berbicara tentang Jensen, dia memandangnya rendah. Hehe, seorang pria itu jika kamu ingin menjadi kuat, pertama-tama kamu harus melihat nilai dirimu dulu. Jika terus menjerat Elena, ini namanya orang tidak tahu diri. Menir Wilson juga meremehkan dan berkata kepada aliansiwan tokonya, Giselle, dia bilang apa tadi? Ingin beli mobil? Episode 495. Iya. Karyawan toko itu mengangguk. PFFT. Agnes tertawa, dia saja tidak membayar pakaian yang dibeli istrinya dan pakaiannya sendiri malah dibelikan oleh istrinya. Apa dia mampu untuk membeli mobil Mercedes-Benz? Itu hanyalah hayalan orang yang bergantung hidup pada istrinya. Dia berbicara dengan suara yang sangat keras, sampai membuat banyak orang melihatnya dengan tatapan yang menghina. Jika tidak memberikan uang kepada istrinya untuk membeli pakaian, ini bisa dimaklumi, terkadang kita bisa mengalami kesulitan keuangan. Tetapi pakaiannya sendiri bahkan dibelikan oleh istrinya, dia tidak dapat disebut seorang pria. Cukup, hari ini aku tidak akan membeli mobil ini. Elena tidak tahan lagi melihat Jensen direndahkan, lalu dia menarik Jensen pergi. Jensen tersenyum dan berkata dengan suara pelan, sudah sampai ke sini, kenapa kamu tidak membelinya? Membeli? Kamu mampu membelinya. Aku lihat, kamu sudah tidak berkemampuan, tapi masih suka omong besar, kata Agnes sambil tertawa lagi. Menir Wilson menggelengkan kepalanya dan berkata menasehati, Jensen, sebagai pria, aku mengerti suasana hati dan egomu. Para pria memang suka seperti itu. Kamu boleh terus membual. Tapi, setelah kamu selesai membual, kamu tidak boleh menghalangi Elena untuk membeli mobilnya. Jika kamu tidak mampu membelinya, kamu pergi saja. Untuk apa mempermalukan dirimu? Sama seperti kamu. Mengganggu Elena. Karena kamu tidak sehebat tuan muda Woodley, untuk apa kamu mencari masalah? Kamu menyuruhku pergi. Apa kamu tidak akan menyesalinya? Kata Jensen tidak merasa tidak setuju. Haha. Menir Wilson tertawa, aku Wilson datang dari Provinsi Timur dan berjuang sampai ke posisiku sekarang ini. Aku tidak pernah menyesali apapun.
Jika nanti aku menyesal, aku akan memanggilmu kakek. Setelah berbicara, dia memandang karyawannya dan berkata, Giselle, bawa dia untuk minum teh, agar tidak membuat malu di hadapan banyak orang. Aku menunggumu memanggilku kakek. Jensen mengikuti karyawan itu pergi, duduk serta minum teh dengan santai. Elena menghentakkan kakinya dengan kesal, tetapi karena melihat Jensen tidak pergi, dia harus tetap menahan amarahnya. Dengan segera, Elena dibawa untuk melihat mobil Mercedes-Benz CL-nya, tetapi hatinya tidak tenang dan beberapa kali dia berjalan kembali ke Jensen untuk menghiburnya. Jensen tidak peduli, dia hanya ingin membiarkan Elena melihat-lihat mobil dengan nyaman. Sangat tidak tahu malu, kata Naomi kesal. Sudah diinjak-injak seperti ini tapi Jensen masih tidak peduli. Kita tunggu saja sampai waktunya untuk membayar, lihat apa yang akan dilakukan pria ini. Setelah berbicara, dia terus menonton video di ponselnya dan terus mencium layar ponselnya. Menir Wilson, apa kamu sungguh akan memberi Nona Elena diskon 60%? Sepertinya ini tidak bagus. Saat di dalam kantor, Giselle berkata kepada Menir Wilson dengan wajah khawatir. Iya diskon saja, ada istriku di sini, aku tidak bisa mempermalukan diriku sendiri. Menir Wilson berkata sambil menahan sakit, jika Elena bukan orang dari keluarga Miller, dia tidak akan melakukannya. Lalu dia bertanya lagi, omong-omong, apakah ada telepon dari kantor pusat? Sudah hampir siang, kenapa belum ada orang yang datang? Kenapa Menir tidak meneleponnya saja dan bertanya? Boleh juga. Menir Wilson menelepon, bertanya sambil tersenyum, Tuan Wong, aku Wilson. Bukankah kantor pusat bilang ada mitra yang akan datang? Apa sudah datang? Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Wilson, aku beritahu kamu, orang ini secara khusus dipanggil bos besar kita, jangan sampaikan hal-hal buruk kepadaku. Jangan khawatir, dia belum datang, seperti apa mitra itu? Tuan Wong paling tidak harus memberitahuku latar belakangnya. Sebenarnya, aku juga tidak tahu jelas mengenai latar belakangnya, tapi kerjasamanya agak aneh. Katanya itu sandal? Bukan, itu teh herbal. Apa, Tuan Wong, coba katakan lagi. Itu teh herbal. Brup. Menir Wilson jatuh dari kursi besarnya. Apa teh herbal sungguh bisa bekerja sama dengan mobil Mercedes-Benz, sungguh tidak bisa dipercaya. Tuan Wong, apa kamu pernah melihatnya, seperti apa orang itu? Pernah, hari itu bos besar membawa kami bertemu dengannya. Dia adalah seorang pemuda, tampan dan mengenakan baju kaos biasa. Baju kaos biasa, teh herbal. Menir Wilson tercengang dan melihat melalui kaca kantornya, menatap Jensen yang sedang minum teh dengan santai. Dan hanya mengucapkan satu kata. Sial. Dia segera berlari dan duduk di seberang Jensen, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Jensen, kamu kan orang yang baik, lupakanlah kesalahanku. Jensen meliriknya dan menebaknya secara kasar. Lalu meminum tehnya dan berkata, Menir Wilson, apa maksudmu? Aku hanya membuka kedai teh herbal saja. Tuan Jensen, aku salah, maafkan aku kali ini saja. Menir Wilson berkata dengan wajah sedih. Sebenarnya dia juga merasa ada yang aneh, bagaimana teh herbal akan bekerja sama dengan mobil Mercedes-Benz? Apa dia mau membeli Mercedes-Benz untuk mengirim teh herbal? Omong kosong. Orang yang bisa membeli Mercedes-Benz, apa masih butuh minum teh herbal? Tapi ini perintah dari kantor pusat, dia benar-benar tidak ada pilihan lain. Dia tahu siapa bos kantor pusat, yaitu Tuan Hilton orang Fajra Agung di ibu kota. Orang yang berani melanggar perintah Tuan Hilton, tidak akan hidup lama. Untuk apa kamu memohon padaku? Aku bukan pria, aku hanya orang gila, pecundang, katak, kau tidak perlu memohon padaku, kata Jensen menambahkan. Plak. Menir Wilson menampar dirinya sendiri. Aku orang gila. Plak. Menampar lagi. Aku pecundang. Plak. Terus menampar. Aku kodok. 3 tamparan keras, membuat banyak berkerumun melihatnya, wajah mereka juga terlihat bingung. Ketika Agnes menemani Elena melihat mobil, tidak sengaja dia melirik ke samping, wajahnya tercengang kaget. Sudah. Jensen juga malas memperhatikan orang ini dan berkata dengan suara pelan, sebelumnya kamu bilang kamu datang dari Provinsi Timur ke ibu kota untuk mengembara. Apa kamu tidak pernah menyesalinya? Kalau tidak, panggil aku kakek.
Menir Wilson tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kakek." Dia langsung menunduk dan membungkuk. Agnes yang sedang menghampirinya, langsung tercengang kaget. Suaminya itu adalah menir regional kantor pusat, tak disangka membungkuk di hadapan pecundang itu. Dan juga memanggilnya kakek. Apa dunia ini sudah gila? Oke, aku anggap kamu tulus, mari kita lanjutkan kerjasamanya. Jensen mengangguk puas. Sebenarnya, aku tidak tahu harus bekerja sama dengan apa, tapi aku menyukai mobilmu. Sebenarnya Menir Wilson juga tidak tahu bagaimana untuk bekerja sama dengannya, apakah syuting iklan dengan memegang teh herbal dan mengendarai Mercedes-Benz paling bagus? Itu konyol. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Jensen suka mobil yang mana, langsung ambil saja. Oke, tapi aku tidak suka hadiah gratis. Terserah kamu bagaimana mengurusnya. Jensen meninggalkan sepatah kata, lalu berjalan menghampiri Elena. Saat ini, Agnes juga sedang berjalan mendekat dan berteriak keras, "Pengecut, apa yang kamu katakan kepada suamiku? Kenapa dia memohon padamu?" Dia masih tidak percaya, dia pasti salah dengar. Tidak ada, dia memohon padaku untuk pergi agar tidak mengotori lantai di sini, kata Jensen sambil melewatinya. Oh ya benar juga. Agnes mengangguk puas. Jensen hanyalah seorang pecundang, mana mungkin suaminya yang memiliki posisi besar, bisa merendahkan diri di depannya. Saat ini, suara Jensen tiba-tiba terdengar, Menir Wilson, menurutmu apakah itu benar? Seluruh tubuh Menir Wilson gemetar dan dia membungkuk lagi, benar, kakek. Ah! Agnes tercengang lagi. Dia membungkuk lagi. Dan juga menyebutnya kakek. Apa ini masih bukan merendahkan diri? Kejadian memalukan itu terjadi selama 5 menit. Agnes buru-buru berlari menghampiri Menir Wilson dan segera bertanya, Wilson, apa maksudmu ini? Menir Wilson ingin mengatakan bahwa Jensen sebenarnya adalah mitra kerjasamanya, tetapi jika dia bilang pun Agnes tidak akan mengerti. Selain itu, menilai dari maksud Jensen tadi, sepertinya dia tidak ingin orang lain mengetahui hal ini. Aku salah lihat, aku pikir dia adalah kakekku. Dia tidak percaya dirinya berbohong. Hah? Agnes menjadi makin bingung, kakekmu kan sudah meninggal belasan tahun yang lalu? Menir Wilson hanya tersenyum masam. Episode 496. Setelah memilih mobil, Elena menarik Jensen dan berkata kalau dia masih kekurangan uang. Kelihatannya, dia sangat menyukai mobil Mercedes-Benz Gley itu. Tidak apa-apa, aku sudah menyiapkan uangnya. Jensen tersenyum sambil menghiburnya. Elena tiba-tiba merasa sedikit malu, karena membuat suaminya mengeluarkan uang lagi. Pada saat ini, Giselle datang sambil tersenyum, pada saat yang sama memberikan tiket kepada Jensen dengan sopan dan berkata, ini pemberian Menir Wilson untukmu. Setelah berbicara dia langsung buru-buru pergi, karena sangat takut buat salah kepada Jensen. Sebelumnya dia sudah tahu dari manajernya kalau pemuda itu adalah mitra kerjasama yang disebutkan itu dan dia juga terkejut. Untungnya, Jensen tidak memedulikannya, jika tidak mungkin dia harus menampar dirinya sendiri beberapa kali. Berikutnya adalah undian berhadiah hari ini. Hadiah pertama adalah mobil Mercedes-Benz Gley. Pemenang tidak hanya mendapatkan mobil, tetapi juga bebas pajak, pengalihan kepemilikan, serta garansi dan asuransi 10 tahun. Saat ini, suara pengumuman terdengar dari aula. Baik tamu dan karyawan toko semuanya tercengang kaget saat ini. Karena mereka tidak tahu ada undian berhadiah. Cuy, undian berhadiah semacam ini, pasti hanyalah tipuan belaka. Elena merasa kesal, karena dia tidak percaya pada promosi bisnis seperti ini. Siapa tahu, kita bisa memenangkan hadiahnya. Ayo kita lihat. Jensen tersenyum canggung dan membawa Elena ke meja lotre. Dia menduga bahwa ini bentuk hadiah terselubung dari Menir Wilson. Kakak ipar, kamu pikir orang bodoh sepertimu bisa memenangkan lotre? Yang ada kamu mendapatkan stroke, jangan bermimpi. Kata Naomi meremehkannya sambil melihat video di ponselnya. Agnes mengerutkan keningnya dan duduk bersama dua orang lainnya, hatinya masih penuh dengan keraguan. Para tamu yang terhormat, kantor pusat Mercedes-Benz ke-10 tahun mengadakan kegiatan berhadiah untuk para pelanggan, pengambilan lotre dimulai. Seorang pembawa acara memegang mikrofon dan memasukkan tangannya ke dalam kotak lotre. Hadiah pertama, nomor 19,
Selamat kepada nomor 19 yang memenangkan mobil Mercedes-Benz GLE kami. Penonton terdiam, semua orang saling bertatap-tatapan dengan tatapan kosong. Faktanya kebanyakan orang tidak memiliki tiket lotre, karena lotre ini dibuat sementara. Pembawa acara itu melihat ke aula dan tiba-tiba menatap Jensen. Jensen tersenyum dan memberi isyarat dengan tangannya. Agnes melihat Jensen mengangkat tangannya, lalu berkata dengan sinis, "Untuk apa kamu mengangkat tangan? Menurutmu kamu bisa memenangkan hadiahnya? Dan juga untuk apa membuat angka 9 dengan tanganmu?" Dia bilang. Nomor 19. Ketika pembawa acara melihat gerakan tangan Jensen, dia tiba-tiba berteriak, "Aduh, ternyata aku salah. Ini angka 9, iya 9. Pelak. Agnes seperti ditampar. Naomi, yang sedang bermain dengan ponselnya di sebelahnya mendongak, beruntung sekali, punya kakak ipar nomor 9 dan yang keluar nomor 9. Elena juga tampak terkejut, hadiah pertama ini. Mendapatkan mobil, pengalihan kepemilikan, bahkan garansi dan asuransi 10 tahun. Mendengar ini, Elena merasa senang dan mencium pipi Jensen. Hebat, kita memenangkan lotre, apa kamu tahu, ini adalah pertama kalinya dalam hidupku mendapatkan hadiah sebesar itu. Wajah Agnes dan Naomi langsung menjadi muram, entah kenapa, melihat Jensen memenangkan lotre, mereka sangat tidak senang. Sebenarnya, aku memegangnya terbalik, punyaku nomor 6. Jensen tiba-tiba merasa lemas. Haha, percuma sudah merasa senang. Nomor 6 dianggap sebagai nomor 9. Kenapa kamu sangat lucu? Aku sudah bilang keberuntunganmu mana mungkin sangat bagus. Naomi dan Agnes langsung menjadi senang, mereka senang melihat orang lain menderita. Orang-orang di sekitar juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mereka kira orang ini sudah memenangkan lotre, ternyata mereka melihatnya secara terbalik. Pembawa acara yang mendengar suara itu, tiba-tiba berteriak lagi, "Oh, aku tidak memakai soft lensku hari ini, aku salah membacanya lagi." Ternyata pemenang hadiah pertama adalah nomor 6. Semuanya sunyi senyap. Kemudian terdengar banyak kritikan. Kalau salah sekali bisa dimengerti, kalau salah 2 kali juga masih oke tapi mana ada sampai 3 kali. Apa mereka menganggap kita bodoh? Agnes dan Naomi tetap tersenyum, tapi wajah mereka menjadi serius. Entah kenapa mereka merasa, toko 48 menginginkan Jensen menang. Berapa nomor Jensen? Itulah yang nomor yang mereka sebutkan. Aduh, sudah hampir menang, tunggu, sepertinya aku bukan nomor 6. Jensen menghela napasnya. Pembawa acara itu hampir berlutut lemas, kami hanya ingin memberikan mobil untukmu, jangan permainkan kami. Untungnya, Jensen melirik tiket lotre itu lagi dan memastikan bahwa itu adalah yang nomor 6. Setelah itu, dia memeluk Elena dengan kencang. Toko penipu. Para tamu mengeluh dan merasa ada terlalu banyak masalah dalam lotre ini. Tapi ini bukan urusan Jensen. Dia menyerahkan masalah itu untuk dibereskan oleh Manager Wilson. Tidak sampai 3 hari mobil itu akan sampai. Setelah menangani hal lainnya, Jensen membawa Elena pulang. Agnes dan Naomi ikut di belakang mereka, wajahnya yang muram semakin terlihat muram, rasanya seperti ditampar. Agnes masih merasa ada yang tidak beres, jadi dia tidak berani sombong. Semakin Naomi melihat Jensen semakin dia merasa kesal. Bangga kentutmu, hanya keberhasilan kecil saja. Memang kita hidup hanya mengandalkan keberuntungan saja? Kita harusnya bergantung pada bakat? Naomi selalu merasa Elena ditipu oleh Jensen. Dia tidak sabar untuk merobek topeng Jensen dan membuat Jensen merasa rendah diri dan meninggalkan Elena. Naomi menghentikan Jensen dan Elena, Jensen, kamu hanyalah seorang dokter kecil dari desa, kenapa kamu selalu mengganggu Kak Elena? Menurutmu kamu pantas mendapatkannya? Kenapa aku tidak pantas? Jensen tampak kesal dan kesabarannya habis, kamu seorang dokter, aku juga seorang dokter, tapi apa keterampilan medismu dapat dibandingkan denganku? Naomi tidak bisa berkata-kata dan menghentakkan kakinya dengan marah, aku tidak berbicara tentang keterampilan medis, tetapi tentang kehidupan, karakter dan kepribadian serta bakat yang dikontribusikan kepada masyarakat. Pernahkah kamu membaca Carastura, Teori Kehidupan, Danau Walden, Meditasi? Apa pendapatmu tentang masyarakat? Apa cita-cita dalam hidupmu? Apa kamu mengerti musik? Kamu tidak bisa apa-apa, kamu hanya orang yang tidak sopan. Mendengar perkataan ini, Jensen menggelengkan kepalanya,
Memangnya kamu mengerti? Aku mengerti, dari aku masih kecil aku sudah mengerti. Aku sudah membaca buku sosiologi dan teori hidup. Aku mempunyai cita-cita, ambisi dan aku menyukai musik. Aku tahu kamu masih tidak mau kalah, biar aku tunjukkan kepadamu. Naomi langsung mengeluarkan ponselnya, lihat. Ini baru pemuda masa kini, inilah bakat. Dia memutar video permainan piano di sebuah mall. Benar. Agnes tampaknya telah menemukan kepercayaan dirinya dan ikut berbicara. Orang ini adalah pemuda masa kini, sedangkan kamu, seperti apa dirimu? Sangat bagus bukan? Dia memainkan lagu dengan 5 jarinya, dan kepercayaan dirinya dan ikut berbicara. Orang ini adalah pemuda masa kini, sedangkan kamu, seperti apa dirimu? Sangat bagus bukan? Dia memainkan lagu dengan 5 jarinya dan penuh penjiwaan. Apa kamu melakukannya? Kamu bahkan tidak bisa sebanding dengan pemuda itu. Naomi menjadi semakin bangga dan terus membuka forum. Pemuda itu hanya memainkan sebuah lagu dan baru beberapa jam, sekarang sudah sangat viral di ibu kota. Banyak situs forum yang membagikan videonya. Pemuda itu berbakat dan juga rendah hati. Tidak sepertimu, mendapatkan mobil Mercedes-Benz jelek saja sudah senang sekali seperti orang kaya baru. Kamu lihat, bahkan tampak depannya sudah keluar, biar aku kasih lihat seperti apa dia. Dia terus mengutak-atik ponselnya. Kali ini, Jensen pasti merasa malu. Naomi, biarkan dia melihat penampilannya, keduanya masih sama-sama muda, kita tunjukkan pemuda itu seperti apa dan dia seperti apa. Agnes diam-diam ikut menambahkan, Elena, kamu juga lihat. Saat ini Naomi sedang mencari foto tampak depannya. Ini pertama kalinya dia melihatnya. Dia sangat senang sampai dia hampir mencium layar ponselnya. Kamu lihat betapa hebatnya orang itu, sangat tampan. Sambil melihatnya dia menegur Jensen, tetapi setelah berbicara, dia menjadi terdiam membeku. Dalam video tidak sengaja terekam wajah pemuda itu, hanya saja wajahnya tampak tidak asing. Dia tiba-tiba menatap Jensen dan membandingkannya dengan video di ponselnya. Tidak hanya tercengang, tapi dia juga terlihat bodoh. Episode 497. Setelah sekian lama, idola yang dia kagumi dan juga pangeran berkuda putih yang ada di hatinya itu sebenarnya adalah kakak iparnya si pecundang ini. Dalam sekejap dia merasa putus asa, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Naomi, kamu sendiri yang menunjukkan video pangeran piano itu padanya, kenapa kamu jadi bengong? Melihat Naomi hanya diam, Agnes menghela napasnya. Lebih baik tidak usah menyebut pangeran piano. Menyebutnya bisa membuat Naomi benar-benar menangis. Jensen benar-benar tidak paham perbuatan Naomi, Jensen menggelengkan kepalanya tanpa daya, bodoh. Selesai berbicara, dia menarik Elena pergi. Elena juga merasa bingung. Dia merasa Naomi tampak sedikit bodoh. Dia sudah marah-marah dengan suara keras, lalu tiba-tiba menjadi lembut. Tiba-tiba, matanya berkedip dan dia bertanya, Jensen, kamu bisa bermain piano? Bisa, aku mempelajarinya beberapa hari yang lalu. Apakah kamu jago? Bisakah kamu memainkan Canon? Tentu saja, Canon hanyalah lagu anak kecil. Elena merasakan getaran di dalam hatinya, akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran Naomi bereaksi seperti itu. Ternyata, pangeran berkuda putih dalam impiannya yang ada di video adalah Jensen, yang selalu dipandangnya rendah. Ini pasti menjadi pukulan berat untuknya. Tiba-tiba, Elena merasa sedikit terkejut. Jangan-jangan nantinya, gadis ini mau mencoba merebut suaminya. Kring kring kring. Saat keduanya sedang berjalan, tiba-tiba Jensen mendapat panggilan telepon. Saat dia melihat nomor teleponnya, wajahnya langsung menjadi serius. Tuan Jensen, ada berita di pasar gelap katanya akan ada seseorang menyerangmu dan mereka telah dibayar banyak untuk membunuhmu langsung di tempat. Apa itu pasar gelap? Pasar pembunuh di Huaxia, misinya baru datang dari pagi ini. Setelah Jensen menutup telepon, matanya menyipit. Tiba-tiba, dia merasakan ada bahaya dan dengan segera Jensen menarik Elena masuk ke toko yang ada di sebelahnya. PFFT. Mereka baru saja masuk, tong sampah di pinggir jalan ditembus sebuah peluru, pergerakannya tidak terlihat. Orang-orang di jalan pun tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Itu penembak jitu. Sepertinya Jensen tidak sadar kalau dia sedang diserang.
Setelah memasuki toko, dia membawa Elena berbelok ke kiri dan ke kanan untuk menghindari penembak jitu itu. Untungnya, sistem intelijen panah kuat jadi dia diberitahu dengan cepat, jika tidak konsekuensinya tidak akan bisa dibayangkan. Jensen, apa yang terjadi? Elena yang melihat gerak-gerik Jensen, juga menyadari ada sesuatu. Ada pembunuh yang datang mengincarku, menjauhlah dariku, kata Jensen berbisik. Tidak, aku ingin ikut denganmu. Elena menggelengkan kepalanya, dengan wajah bersikeras. Jensen merenung sejenak dan berkata, aku sepertinya bisa menemukan lokasi pembunuhnya, ada di arah pukul 12, di atap gedung toko jam. Teruslah membuntutinya, hati-hati dan tunggu aku. Elena meninggalkan beberapa patah kata dan pergi menyusuri pintu pertokoan. Kecepatannya membuat Jensen terkejut. Dia tidak menyangka kemampuan Elena sangat hebat. Ini adalah Master Xuan peringkat menengah, kekurangannya adalah dia tidak memiliki energi Qi. Beberapa menit kemudian Jensen merasa khawatir, lalu Elena kembali dan menggelengkan kepalanya, dia kabur. Jensen sebenarnya juga melihatnya setelah pembunuh itu melepaskan beberapa tembakan dan melihat bahwa misinya gagal, dia segera mundur. Dia adalah pembunuh berpengalaman, tidak lebih buruk dari organisasi pembunuh malam. Kelihatannya pasar gelap di Huaxia juga luar biasa. Ayo kita kembali ke rumah komunitas dulu. Jensen pergi bersama Elena, sambil menelepon, carikan aku bos pembunuh itu. Baik, Tuan Jensen. Setelah menutup telepon, mereka naik kereta bawah tanah dan dengan cepat kembali ke rumah komunitas. Jensen, apakah itu organisasi pembunuh malam? Ketika menutup pintu, Elena langsung bertanya. Jensen menggelengkan kepalanya, sepertinya bukan, terakhir kali aku telah membunuh beberapa orang dari organisasi pembunuh malam. Mereka tidak akan menyerangku untuk saat ini, menurut orang-orangku, pembunuh kali ini dari dalam Huaxia. Apa itu keluarga Miller? Wajah Elena berubah. Mustahil. Jensen menggelengkan kepalanya lagi, saat ini, hanya Jessica yang tahu jelas siapa diriku. Dia hanya tahu PT Senlen aku. Tapi perusahaan ini tidak bisa membuatnya terancam. Dia tidak akan merusak hal yang sama untuk kedua kalinya. Sekarang, Jensen memiliki pijakan yang kokoh di ibu kota, tetapi ini belum waktunya untuk menyerang, jadi dia sudah menyimpan banyak kartu as. Tujuannya adalah untuk membuat keluarga Miller merasa kalau dia seorang pecundang dan tidak berguna. Setelah setengah tahun kemudian saat dia menyerang, dia sudah mengubah situasinya. Keluarga Miller juga akan kesulitan untuk menekannya. Jadi itu siapa? Elena sangat khawatir. Ada bos luar negeri bernama Barak, terakhir kali aku membunuh adiknya, mungkin itu dia, kata Jensen menebak. Barak? Dia itu kejam, bos besar dan juga orang gila. Interpol telah mencoba menangkapnya bertahun-tahun tapi tetap tidak bisa menangkapnya. Kenapa kamu memprovokasinya? Jensen menceritakan kisah pembunuhan pengedar narkoba di kota Asmenia, lalu berkata, jangan khawatir, aku bisa menyelesaikan masalah ini. Elena mengangguk dan percaya pada kemampuan Jensen. Dia tersenyum dan berkata, omong-omong, setelah ini aku akan melakukan perjalanan dinas lagi, bersiap untuk mencalonkan diri sebagai calon raja prajurit. Ini akan sangat membantu kita dalam bertarung dengan keluarga Miller. Kedepannya, aku tidak bisa menemanimu. Elena, kamu bekerja keras untuk kita. Jensen tahu pasti sulit menjadi calon raja prajurit. Tidak, aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Omong-omong, bagaimana perkembanganmu di ibu kota? Saat ini, dalam hal bisnis, grup Dream Internasional telah mulai memasuki pasar. Dengan dukungan grup Aliansi Bintang, prospek kedepannya pasti bagus. Lagi pula, aku juga wakil direktur grup Aliansi Bintang. Untuk keluarga elit, aku sudah berhasil dikenal oleh keluarga Carson dan keluarga Palmer. Aku rasa jika aku bekerja lebih keras, aku bisa mendapatkan bantuan mereka. Dan dalam dunia bela diri, aku juga menjalin persahabatan salah satu Fajra Agung di ibu kota. Selanjutnya tinggal masalah pembukaan Aula Xinglin. Mendengar ini, Elena terkejut, kamu terlalu hebat, ini baru sebulan lebih tapi kamu sudah melakukan banyak hal. Orang biasa tidak akan bisa melakukan semua yang telah dilakukan Jensen. Bisa dibilang kalau Jensen sudah memasuki lingkaran pejabat tinggi di ibu kota. Kehidupan di ibu kota sangat rumit. Belum lama ini, aku berhubungan dengan para ahli dari 4 sekte besar. Aku tidak tahu ada berapa banyak ahli yang seperti itu, jadi aku tetap harus berhati-hati.
Saat ini, aku hampir tidak bisa berdiri stabil. Jensen tidak berpuas diri. Benar juga, jadi aku tidak perlu menunjukkan diriku yang sebenarnya kepada keluarga Miller, untuk melumpuhkan mereka dan menghindari konflik. Mereka bisa menekanmu secara langsung dan mempengaruhi perkembanganmu. Kedepannya, kata Elena sambil mengangguk. Memang istriku yang terbaik. Hati Jensen terasa hangat dan tangannya yang besar mendarat di paha Elena. Wah, kamu memakai stocking sutra lagi. Kamu baru saja melihatnya sekarang. Tidak, itu karena kakimu putih. Jadi terkadang aku tidak tahu apa kamu memakainya atau tidak. Istriku, aku sudah lama merasa tertekan. Bagaimana kalau kita? Bagaimana dengan Kak Natasha? Kamu bisa mencarinya. Dia juga sedang sibuk. Jensen berbicara dan langsung memulainya. Ah, apa yang kamu lakukan? Tak disangka kamu merobek stocking baruku. Menurutku seperti ini lebih romantis. Pergi kamu. Elena menendang dagu Jensen dan hampir membuatnya terbang. Jensen langsung tahu bahwa kekuatan Elena telah meningkat pesat. Setelah bertanya, dia mengetahui kalau penatua Jack membawa Elena menemui seorang master. Itu adalah dewa perang keluarga Carson. Sial, ternyata orang kita sendiri. Setelah sibuk sampai malam, saat Elena tertidur lelah. Jensen berganti pakaian dan pergi, wajahnya terlihat semakin serius. Tidak apa-apa membunuhku, tetapi kamu hampir saja membunuh istriku. Episode 498. Setelah menelepon, Pana menjawab kalau bosnya adalah seorang pria bernama Jerry Harper. Jerry Harper. Putra pertama dari keluarga Harper. Apa dia dendam karena masalah Joshua sebelumnya? Aku sudah memperingatkannya. Niat membunuh Jensen muncul. Setelah mempunyai banyak pengalaman di kota Asmenia, Jensen tahu bahwa terkadang dia tidak bisa bersikap lembut. Kalau tidak, dia akan terus-menerus mendapatkan masalah. Temukan Joshua. Jensen langsung memerintah panah dan segera sebuah SMS masuk, memberitahukan di mana Joshua saat ini. Tampaknya sistem intelijen ibu kota secara bertahap telah meningkat. Jensen naik taksi pergi. Tak lama kemudian, di sebuah kafe, dia melihat Joshua berbicara dengan dua wanita. Yang terpenting, dia mengenali salah satu dari dua wanita itu adalah Naura. Karena sekarang bisnis PT Senlena sudah stabil, Natasha secara khusus hanya mengurus masalah grup Dream Internasional, jadi PT Senlena diurus oleh Naura. Joshua, Naura. Jensen langsung berjalan menghampirinya. Jensen? Joshua sangat terkejut. Naura juga memandang Jensen dengan kaget. Jensen melihat bahwa Joshua baik-baik saja dan dia merasa lega. Sepertinya si pembunuh tidak punya waktu untuk menyerangnya. Aku baru saja lewat sini, lalu aku melihatmu. Jensen tersenyum dan menjelaskan, kalian saling kenal? Ya, aku bertemu dengannya di sebuah acara bisnis. Sepertinya orang kalangan sendiri. Naura melihat Jensen menyapa Joshua, dia tersenyum dan mengangguk, lalu memperkenalkan wanita yang ada di sebelahnya, ini Sheila, dia juga karyawan perusahaan. Jensen mengangguk kepadanya. Sheila memandang Jensen dengan pandangan aneh. Pemuda itu mengenakan pakaian biasa, tapi tak disangka bisa mengenal dua bos besar. Joshua juga mengatakan kalau dia seorang bos sebuah perusahaan kecil yang memiliki nilai pasar 200 juta yuan. Tapi Naura berbeda. PT Senlenanya bernilai lebih dari 1 miliar yuan. Jensen berbicara beberapa kata dengan Joshua dan kemudian bertanya kepada Naura. Naura, apakah kamu sudah pulang ke kota Asmenia? Bagaimana kabar Diana dan Melody? Bagaimana dengan pendidikanmu? Mereka masih sibuk kuliah. Sepertinya akan lulus tahun depan dan mereka semua ingin datang ke ibu kota untuk mengembangkan diri, kata Naura sambil tertawa. Pendidikanku tidak penting. Aku berencana menunggu sampai perusahaan benar-benar stabil baru melanjutkan pendidikanku kembali. Baiklah. Jensen mengangguk dan melihat ke sampingnya, Joshua, apa kamu sudah kenyang? Pulanglah kalau kamu sudah kenyang. Joshua merasa sedikit bingung, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum dan pergi untuk membayar, lalu pergi bersama Jensen. Jerry sedang berniat membunuhmu, kamu segera pulang sekarang, aku akan menyuruh orang untuk melindungimu. Setelah meninggalkan kafe, Jensen mengatakan tujuannya. Wajah Joshua langsung berubah. Lakukan seperti biasa dan semuanya akan baik-baik saja saat pagi tiba.
Jensen sekali lagi menjelaskan, lalu mengangguk ke kegelapan. Dia membiarkan orang-orangnya yang melindungi Joshua, sedangkan dia sendiri ingin pergi. Jensen, kamu mau kemana? Joshua tahu kalau Jensen bukanlah orang biasa. Melihat kemunculan Jensen, dia juga menebak kalau ada sesuatu yang terjadi. Aku juga mau ikut pergi denganmu, karena aku yang telah memprovokasi Jerry. Aku tidak bisa membiarkanmu menyelesaikannya untukku, kata Joshua sambil menepuk dadanya hingga ototnya bergetar. Jensen memandang Joshua dengan heran. Orang ini terlihat santai tapi diam-diam mengerikan. Aku ingat ketika masih sekolah, dia bisa menangis selama seharian hanya karena luka kecil di tangannya. Tuan Jerry ini cerdik, jika mengikutiku kamu mungkin bisa mati, kamu tidak takut? Tanya Jensen sambil tersenyum. Tubuh Joshua sedikit gemetar. Dia menggertakkan giginya lalu berkata, tidak takut, sebagai saudara kita harus berjuang bersama. Ke tempat berbahaya sekalipun aku akan menerobosnya bersamamu. Jensen tidak menghentikannya lagi. Oke, kalau begitu kita pergi bersama. Dia bisa melihatnya kalau Joshua takut, tetapi dia ingin berbagi kesenangan dan kesedihannya. Orang ini adalah sahabat yang baik. Membawa Joshua berjalan ke depan, Jensen memikirkan Naura dan Sheila lagi, lalu berkata, aneh, kenapa wanita bernama Sheila itu terlihat seperti Sylvia? Semuanya energi positif dan negatifnya sama. Apa dia juga sama sepertinya? Saat ini di kafe, Sheila dengan santai bertanya, Nona Naura, siapa pria itu? Dia menyuruh Tuan Joshua pergi begitu dia datang dan juga kenapa kamu menuangkan kopi untuknya. Dia memiliki persahabatan yang baik dengan Naura. Keduanya mengalami hal yang sama, keduanya terseret ikut menggunakan narkoba karena pacar mereka. Pikiran mereka hanya berisikan pria itu. Wajah Naura berubah dan dengan serius bertanya, dia adalah Tuan Jensen presiden direktur yang sebenarnya dari PT Senlena. Sheila terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Sebelumnya, dia hampir ingin memarahinya, tapi untungnya dia menahan dirinya. Tak disangka pria berpakaian biasa itu adalah bos besarnya. Orang kaya itu sungguh sederhana. Jensen dan Joshua sedang berjalan di sebuah jalan. Tak lama kemudian, sebuah mobil jeep berhenti di pinggir jalan, lalu pintunya terbuka, Panah dengan hormat menyapa, Tuan Jensen. Jensen mengangguk dan mengajak Joshua naik ke mobil. Tuan Jensen, Jerry berada di Taman Gurita. Ini adalah tempat hiburan terkenal di ibu kota yang disediakan khusus untuk orang-orang kaya. Orang di belakang Taman Gurita adalah Tuan Hilton, kata Panah menjelaskan. Dan Jerry adalah putra dari keluarga kaya dan berkuasa, dia keluar masuk dengan membawa pengawal. Dan para pengawal ini bersenjata. Di samping Panah ada seorang wanita, itu adalah Michelle. Setelah menjadi pengikut Jensen, ini adalah misi pertamanya. Kira-kira ada berapa orang? Kata Jensen bertanya. Ada sekitar 50 atau 60 orang, ditambah teman-teman Tuan Jerry, sepertinya ada lebih dari 100 orang, kata Michelle sambil melihat data di ponselnya. Joshua terus mendengarkannya. Jantungnya berdetak tanpa henti. Dia pernah mendengar mengenai Taman Gurita ini, kerahasiaannya sangat terjaga. Ibu kota adalah wilayah kekuasaan bos-bos besar. Selain itu, ada ratusan orang di sekitar Jerry dan mereka juga bersenjata. Ini sedikit menakutkan. Jensen, kita ada berapa orang? Kata Joshua bertanya. Kita bertiga, tidak, jika ditambah kamu, sebenarnya ada 4. Michelle melihat ke belakang dan berkata. Jantung Joshua berdetak semakin kencang. 4 orang melawan ratusan orang? Berani sekali kita. Kamu takut? Jensen berbalik badan dan bertanya. Tentu saja tidak takut, Jerry binatang itu akan membunuhku, jika tidak membunuhnya, hidupku tidak akan tenang, kata Joshua berpura-pura menjadi kuat, sebenarnya kakinya pun lemas. Jensen menggelengkan kepalanya, tapi dia bisa mengerti. Sebenarnya Joshua berani ikut dengannya, ini sudah sangat bagus. Tak lama kemudian, mereka tiba di Taman Gurita. Areanya sangat luas dan dijaga ketat. Banyak mobil mewah keluar dan masuk. Panah sudah berhasil masuk, mobil melaju tanpa hambatan. Terlihat ada villa mewah di komoditas ini dan ada kolam renang di depan villanya. Ada banyak fasilitas di villa ini, bar, ballroom dan kolam renang, yang semuanya adalah tempat yang bagus untuk berpesta. Tentu saja, harga sewanya tidaklah murah. Harganya 200.000 yuan sehari dan yang paling mahal harganya mencapai 500.000 yuan.
Saat mobil mendekati villa yang disewa Tuan Jerry, seorang satpam ingin menghentikan mobil jeep tersebut. Para satpam ini adalah satpam yang dibawa oleh Jerry. Boom! Mobil jeep itu tidak melambat dan langsung menabraknya. Pintu penjagaan itu ditabrak sampai rusak. Semua satpam terkejut. Beberapa dari mereka karena reaksinya yang lambat, langsung tertabrak dan terlempar sejauh 10 meter. Mobil itu berhenti di depan sebuah villa, lalu pintunya terbuka. Panah yang mengenakan baju kulit hitam dan Michelle turun dari mobil, penampilan mereka terlihat sangat keren. Kemudian Jensen yang tampak seperti pemuda biasa juga turun dari mobil. Yang terakhir adalah Joshua. Setelah turun dari mobil, kakinya gemetar. Mendengar keriuhan yang begitu meriah, dia takut tidak bisa keluar hidup-hidup dari sana. Episode 499. Siapa orang sombong itu? Villa itu sepertinya disewa oleh Tuan Jerry yang kaya itu. Di sisi lain gerbang villa, seorang bos dari ibu kota juga terkejut, lalu mencibir lagi. Kelihatannya orang-orang itu datang mencari masalah, tetapi apa hanya dengan berempat, mereka berani mencari masalah dengan Tuan Jerry? Walaupun mereka berani, tapi Tuan Hilton yang memiliki kekuatan begitu besar di ibu kota tidak akan mudah dilawan. Tuan Hilton berani membuka tempat hiburan sebesar itu, tentu saja dia akan melindungi keselamatan pelanggannya. Kalian siapa? Pada saat ini, beberapa pengawal berseragam hitam, setinggi 180 cm bergegas keluar dari villa, mereka terlihat sangat kuat. Ayahmu. Jensen hanya melirik mereka dan menaiki tangga. Joshua hanya tersenyum masam, sejak kapan Jensen menjadi begitu berani? Kalian cari mati. Para pengawal menjadi sangat marah dan bergegas menyerang mereka dengan sebuah tongkat. Joshua tanpa sadar menarik Jensen karena takut Jensen akan terbunuh oleh tongkat itu. Jensen tetap melangkah maju dan menghiraukan mereka. Pada saat ini, Panah dan Michelle ikut menyerang. Dengan cepat mereka mendekat, tubuh kecilnya dan satu kaki menyandung salah satu pengawal. Lalu pengawal itu pun terjatuh, Panah menginjaknya tepat di lehernya dan dia pun tidak sadarkan diri. Serangan Michelle lebih kejam, gerakannya sederhana, tapi itu mematikan. Srek! Sebuah pisau menghantam leher belakang seorang pengawal, lalu Michelle memegang kepalanya dan membenturkannya ke dinding sampai kepalanya berdarah. Dalam sekejap mata, para pengawal itu satu demi satu terjatuh. Orang-orang yang menonton dari kejauhan semuanya menjadi ketakutan. Kekuatan kedua wanita ini sangat hebat. Kalian memang cari mati. Pengawal lainnya bergegas keluar dan mengeluarkan pistolnya. Menggunakan pistol? Panah dan Michelle saling memandang dengan belati di tangannya, cahaya dingin terlihat di matanya. Sebelum pengawal itu menembak, lehernya sudah dipotong dan darahnya menyembur keluar. Lalu kepala mereka dipelintir dan jatuh. Ah! Seluruh tubuh Joshua gemetar ketakutan, ini adalah pembunuhan yang nyata. Lawan menggunakan senjata, kita di sini hanya membela diri. Kecepatan Jensen tidak terhentikan, perlahan dia bergerak maju. Siapakah pemuda itu? Sangat hebat sekali, hanya dengan membawa dua pengawal dia berani mencari masalah dengan Tuan Jerry. Keahlian kedua pengawal itu sangat hebat dan serangannya sangat kejam. Sepertinya mereka sudah biasa berperang. Para bos di kejauhan semuanya berwajah serius, menatap sosok Jensen dan penasaran dengan identitas Jensen. Tuan Jensen, pintu ini perlu kode akses. Setelah melewati koridor, gerbang besi coklat terlihat. Ternyata itu memerlukan sidik jari untuk membukanya. Apa kamu bisa memecahkannya? Panah memandang Michelle. Bisa, tapi aku perlu 1 menit untuk membukanya. Michelle mengangguk. Tidak perlu. Jensen melangkah ke depan dan menendangnya. Gerbang besi yang tebal itu tiba-tiba terbuka. Simpel tapi efektif. Panah dan Michelle saling memandang, mata mereka penuh dengan rasa kaget. Sekilas berat pintu ini setidaknya 200 kg, sangat kuat, tapi siapa sangka itu terbuka saat ditendang oleh Jensen. Tentu saja Joshua juga kaget. Muncul lebih banyak pengawal di balik pintu. Saat ini, mereka semua tampak bingung. Dan terdengar suara musik yang meledak-ledak dari aula di depan. Habisi mereka! Jensen memasukkan kedua tangannya di saku, terlihat santai seperti habis pulang dari pasar. Dor dor dor. Panah dan Michelle menembak terus-menerus.
Jensen berani membawa mereka berdua ke sarang harimau, itu berarti dia sangat percaya pada kekuatan mereka. Pada saat ini, di aula terdengar musik yang meledak-ledak. Sejumlah besar pria dan wanita muda sedang menari-nari, orang-orang ini mengenakan pakaian renang dan minum sampanye dengan sangat riang. Di luar, terdengar suara tawa dari kolam renang. Meskipun di ibu kota sedang musim hujan, tapi suhu di sini disesuaikan dengan baik, seperti sedang liburan. Tuan Jerry, hari ini suasana hatimu lagi bagus, sampai mengundang kami ke sini. Kata seorang pria tampan yang bersenjata sambil menatap Jerry yang duduk di sofa. Jerry meminum anggurnya dan tersenyum jahat, aku sedang bahagia hari ini, haha. Sebelumnya ada seseorang yang tidak tahu diri memprovokasiku, dia pikir aku ini tidak dapat membunuhnya. Dan sekarang dia mungkin sudah menjadi hantu gentayangan. Berani sekali orang itu. Dia hanya orang bodoh, yang berpikir jika dia mengenal putri keluarga Carson, dia bisa hidup mudah di ibu kota. Putri keluarga Carson saja memperlakukannya seperti pecundang. Kata Jerry dengan jijik. Bruk. Selesai dia berbicara, beberapa orang terlempar ke aula seperti sampah. Mereka adalah pengawal Jerry. Semua orang di sana tercengang, mata mereka tertuju kepada keempat orang yang masuk. Jensen, kamu belum mati? Jerry menatap mereka yang datang dan amarahnya langsung memuncak. Penampilannya saat ini agak memalukan, kepalanya terbungkus kain kasa yang disebabkan pukulan botol arak putih sebelumnya. Dia bahkan minum 3 botol arak putih dan mabuk selama 3 hari 3 malam. Hari-hari itu terasa seperti bertahun-tahun. Joshua! Terdengar seruan dari orang di sebelah Tuan Jerry. Ada Katie sedang duduk di sana dengan pakaian renang. Setelah melihat Jensen dan Joshua, dia menjadi sangat marah. Dasar kamu perempuan! Melihat Katie bersama dengan Tuan Jerry, Joshua juga menjadi kesal. Sudah. Jerry tiba-tiba menyela, lalu menatap Jensen sambil mencibir. Haha, Jensen, surga sudah memberimu jalan tapi kamu tidak mau ke sana, malah datang ke neraka. Hari ini kamu sudah datang, apa kamu pikir masih bisa pergi? Tuan Jerry, apakah ini orang yang tidak tahu diri itu? Ada seseorang berjalan keluar, sambil memainkan pisau lipat di tangannya dengan hebat. Kamu masih tidak mau berlutut di hadapan Tuan Jerry? Dia terlihat sombong dan tidak menghargai Jensen. Tuan Nilsson, dia ini Jensen, yang terakhir kali memecahkan botol anggur di kepala Tuan Jerry, kata Katie berteriak ingin menjatuhkan Jensen. Setelah selesai berbicara, wajahnya penuh dengan rasa bangga. Walaupun Jensen adalah bos dari grup Aliansi Bintang, tapi ada banyak bos dari grup Aliansi Bintang. Dia tahu benar Jensen bos seperti apa. Selain itu, Tuan Jerry adalah putra keluarga yang kaya dan berkuasa. Selain takut pada keluarga bangsawan, bos besar itu hanya takut pada satu orang. Ternyata kamu. Tuan Nilsson tersenyum sinis, lalu dia mengeluarkan sebuah pedang untuk menggertak Jensen. Orang-orang yang ada di sana terus-menerus mencibir, mereka tidak menyangka pesta ini akan memiliki tambahan pertunjukan. Saat ini, Jensen juga menyerang, dia mengeluarkan sebuah pisau lipat. Lalu tiba-tiba dia meraih telapak tangan Tuan Nilsson dan menancapkannya. Wus! Darah segar berceceran dan pisaunya menembus telapak tangan Tuan Nilsson dan dia menancapkannya di atas meja. Ternyata aku, lalu apa? Jensen bertanya pelan. Ah! Tuan Nilsson berteriak keras. Wajah para pemuda yang ada di sana berubah kaget, mereka tidak menyangka Jensen berani bertindak gegabah. Terutama karena serangan Jensen terlalu kejam, sekalinya dia menyerang darah langsung berceceran. Mudah bagi mereka untuk menindas orang biasa. Tapi ketika mereka bertemu dengan orang yang kejam seperti Jensen, mereka harus berpikir berulang kali. Bagaimanapun, keempat orang ini datang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Prok. Pada saat ini, Jerry tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, hebat juga, pembuat masalah datang mempertaruhkan nyawanya. Jensen, aku sangat penasaran apa yang membuatmu datang. Tuan Jerry, jangan pikir aku tidak tahu. Kau membayar pembunuh untuk membunuhku, kata Jensen dengan tenang. Jerry sangat terkejut. Kenapa dia bisa tahu rahasia seperti itu? Dia tertawa dan berkata, benar, lalu kenapa kalau aku membunuhmu? Apa kamu mau membalasku? Kata Jensen dengan suara kesal, kamu ingin membunuhku itu tidak masalah, tapi jangan melibatkan istriku.
Istrimu? Jerry menatapnya dan tersenyum sinis, konyol sekali, apa jangan-jangan kamu datang untuk istrimu? Aku tidak tahu siapa istrimu. Aku hanya ingin membunuhmu. Selain itu, jika aku mengenal istrimu, aku akan menidurinya, membunuhnya dan menidurinya lagi. Terlihat aura ingin membunuh pada tubuh Jensen. Episode 500. Haha, apa kamu merasa sangat kesal? Aku beritahu kamu, karena kamu sudah datang hari ini, maka jangan pikir kamu bisa pergi dengan mudah. Taman Gurita ini adalah wilayah kekuasaan Tuan Hilton, tidak ada gunanya memanggil polisi. Jerry tertawa semakin menggila, kalian hanya berempat dan juga satu pecundang. Kalian mencariku untuk balas dendam. Di sini aku punya 50 orang ahli yang mempunyai kemampuan lebih hebat dari kamu, yang memecahkan kepalaku terakhir kali. Ayo, aku punya anggur di sini. Ayo, tunjukkan kepada mereka, tapi jangan bunuh mereka, aku ingin menggunakan mayat mereka sebagai boneka. Prak! Setelah kalimat terakhir diucapkan, Jerry memecahkan sebotol anggur. Orang-orang di sekitarnya satu persatu mundur dan terus-menerus mencibir. 4 orang melawan 50 orang lebih dan 50 orang ini semuanya adalah pengawal yang diundang dengan bayaran yang besar. Mereka memiliki keterampilan yang sangat hebat. Masing-masing bisa melawan 10 orang dengan sangat mudah. Wus wus wus. Terlihat di setiap sudut aula, ada sejumlah besar pengawal bergegas masuk dan menyerang. Serang! Jensen berkata pada dirinya sendiri, tiba-tiba perlahan berjalan ke arah Jerry. Panah dan Michelle juga menyerang, tangannya memegang belati, membunuh mereka satu persatu. Mereka semua langsung terjatuh. Seperti sedang memotong sayuran dan melon. Terdengar suara jeritan di aula, seorang pembunuh dan seorang ahli dari tim aksi khusus. Bagaimana bisa para pengawal itu habis terbunuh? Para pemuda dari keluarga kaya yang tadi mencibir, semuanya satu persatu tercengang kaget. Jerry menatap kaget, bagaimana Jensen bisa menemukan pengawal sekuat itu? Saat ini, sesosok orang muncul di depannya, itu Jensen. Dia melihat Jensen memegang botol anggur dan menghancurkannya. Prak! Sekali lagi mengenai kepala Jerry, kain kasa putih itu dipenuhi dengan darah. Ah, kepalaku! Jerry merasa sangat kesakitan dan berguling-guling di tanah. Lukanya yang baru sembuh retak lagi. Jensen, beraninya kamu memukul kepalaku? Dia berteriak dengan marah. Bukankah kamu bilang kamu adanya botol anggur? Jensen membuang botol anggur yang pecah di tangannya dan berkata dengan dingin. Jangan pikir pengawalmu itu sangat hebat, tangan besi, di mana si tangan besi? Jerry berguling-guling di tanah dan berteriak panik setelah ditolong. Tangan besi masih bermain dengan para gadis di lantai 2. Jawab seseorang yang berada di sebelahnya, lalu dia menelepon lagi. Dengan cepat, seorang pria kekar yang mengenakan celana renang, berlari ke bawah. Tubuhnya dipenuhi bekas luka dan pelipisnya bengkak. Terutama kedua tangannya terlihat jelas lebih besar daripada tangan orang biasanya. Dan yang paling langka adalah di tubuhnya ada tanda-tanda dari energi Ki. Panah menendang orang di depannya dan menyipitkan mata ke arah orang ini. Dia bisa merasakan seni bela diri orang ini tidak biasa. Tangan besi, hajar mereka sampai mati. Melihat jagoannya datang, Jerry kembali merasa percaya diri, memindahkan kursi dan duduk. Dia berkata dengan dingin, Jensen, kamu bisa bertarung dengan sangat baik. Tapi aku beritahu kamu, dia ini tangan besi, yang aku pekerjakan dengan gaji tahunan sebesar puluhan juta. Dia adalah ahli seni bela diri kuno. Kamu tahu apa itu ahli seni bela diri kuno? Mereka adalah ahli seni bela diri yang sebenarnya. Paling kamu hanya bisa melakukan sedikit seni bela diri, kamu hanya dianggap sebagai praktisi seni bela diri biasa. Tapi dibandingkan dengan ahli seni bela diri kuno, kamu bukan apa-apa. Kalian orang desa tidak akan pernah tahu seberapa hebat orang di ibu kota, apalagi 4 sekte besar itu. Jerry terus mengutuknya. Ahli seni bela diri kuno. Perasaan orang-orang yang ada di sana menjadi lega, melihat jagoan aslinya datang. Aku dengar bahwa seorang ahli seni bela diri kuno bahkan tidak dapat dibunuh dengan peluru. Satu pukulannya, kekuatannya sebanding dengan satu buah mobil. Jika orang-orang memukul, mereka akan lebih cepat daripada peluru dan lebih kuat daripada mobil. Setelah semua penonton di sana berdiskusi, mereka memandang Jensen dan yang lainnya dengan wajah penuh simpati, seolah melihat mereka akan dipukuli sampai mati. Ini pembuat onarnya kan?
Tangan besi menyipitkan matanya ke arah Jensen dengan wajah jijik. Dia baru saja dikelilingi oleh wanita cantik dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi dia ganggu oleh seseorang dan membuatnya merasa sangat kesal. Sekarang dia sangat ingin membunuh pembuat onar ini. Kedua wanita ini, kemampuannya bagus, tapi mereka bukanlah master tingkat bumi. Tangan besi melihat panah dan Michelle lagi. Wajah Michelle terlihat pucat, cedera parahnya baru saja membaik. Jika tidak dia tidak akan takut bertarung dengan tangan besi. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya. Jensen berteriak ke Michelle. Kamu? Tangan besi itu melirik Jensen dan berkata dengan jijik, kamu hanya seorang praktisi seni bela diri biasa, bahkan tidak bisa dianggap ahli seni bela diri kuno. Kamu berani bertarung denganku? Paling kamu hanyalah praktisi seni bela diri tingkat bumi awal, kamu berani bertarung denganku. Jensen dengan acuh tak acuh, membalas kata-kata tangan besi itu. Wajah tangan besi terlihat kesal, belum pernah dia melihat pemuda yang gila seperti dia. Jika kamu bisa menahan telapak tanganku, aku tangan besi akan memakan kotoran di sini. Energi Qi-nya mulai bergerak, tangan besi bergegas menyerang, mengulurkan telapak tangannya. Terlihat telapak tangannya penuh dengan kabut hitam. Ini adalah jurus Iron Sun Palm. Aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau tangan besi bisa mematahkan mobil Mary Ikhlas menjadi dua bagian. Aku dengar itu energi Qi. Mengerikan, dia seperti mobil keren. Habislah anak itu. Kerumunan orang itu bersorak berulang kali, ini adalah kejadian langka bisa melihat seorang ahli seni bela diri kuno. Ini hari keberuntungan mereka. Katie tersentak dan mengikuti Jerry. Dia akhirnya bisa melihat dunia yang tidak diketahui orang biasanya. Kemudian, dia menatap Jensen dan Joshua sambil tersenyum. Keduanya adalah teman sekolahnya di kota Asmenia. Dia tahu lebih baik dari siapapun berapa besar kemampuan mereka. Jensen adalah orang yang keras kepala yang tidak mau mengakui kekalahannya. Jelas-jelas dia hanya orang biasa, tetapi dia menantang orang yang tidak biasa, dia tidak tahu mana yang baik dan mana buruk. Bruk! Tangan besi memukul dengan telapak tangannya dan bersentuhan dengan telapak tangan Jensen. Yang mengejutkan adalah Jensen tidak apa-apa, bahkan dia tidak terdorong ke belakang. Sudah banyak bicara, kamu hanya menunjukkan ini kepadaku? Jensen menyipitkan matanya dan menatap tangan besi. Wajah tangan besi berubah, dia pikir matanya buram. Jadi dia terus-menerus menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, pasti dia hanya beruntung, aku akan memberinya pukulan lain. Tentu saja dia kaget. Seberapa besar kekuatannya? Dia tahu itu lebih baik dari siapapun. Bagaimana mungkin pemuda itu bisa menahannya? Benar, pasti dia hanya beruntung. Jerry juga menghibur dirinya sendiri. Tangan besi baru saja menyelesaikan pekerjaannya, wajar jika tidak memiliki kekuatan yang cukup tadi. Telapak tangan kedua ini pasti akan mengubah pecundang itu menjadi kerupuk, orang-orang di sampingnya juga setuju dengan perkataannya. Bruk! Telapak tangan keduanya pasti bisa menghancurkan mobil. Tapi Jensen masih baik-baik saja. Ini, apa yang terjadi? Apa aku gagal? Seluruh tubuh tangan besi gemetar. Cukup, aku sudah menahan kedua telapak tanganmu, kamu hanya menunjukkan hal-hal ini? Kamu terlalu banyak membuang-buang waktuku. Jensen menatapnya dengan kesal, tinju master, tinju meledak. Membuang waktumu. Tangan besi menjadi marah, belum ada yang pernah menghina seorang ahli seni bela diri kuno yang dihormati seperti dirinya. Lihat aku akan mematahkan tanganmu. Sekali lagi jurus Iron Sun Palm bersentuhan dengan Jensen. Jurus Iron Sun Palm ini, sudah dia kembangkan di perguruan selama 20 tahun. Setiap harinya ketika dia memasukkan jurus Iron Sun Palm ke pipa baja, itu bahkan bisa terbelah. Bruk! Pukulan tangannya bersentuhan, lengan tangan besi bergetar. Lalu tulangnya patah, dia pun menjerit. Bruk bruk bruk. Dia melangkah mundur dengan cepat dan wajahnya berubah menjadi panik, mustahil. Apa yang tidak mungkin, ahli seni bela diri kuno, bukan hanya kamu seorang. Jensen melangkah maju selangkah demi selangkah dan meninju dada tangan besi. Bruk! Tangan besi yang tinggi terlempar dan menabrak dinding dan dinding itu juga sampai retak. Kemudian tangan besi tergelincir ke bawah dan benar-benar mati tidak bernyawa. Aula itu menjadi sunyi senyap.
Hanya terdengar suara langkah kaki Jensen, dia berjalan menuju Jerry dan berjalan melewati meja. Lalu dengan santai mengambil sebotol anggur lagi.